fasilitator dari RJI, kemudian Pak Zul selaku Sekretaris Korda RJI Maluku Utara, dan Bapak Ibu pengelola jurnal yang ada di Provinsi Maluku Utara. Ini kebanyakan saya lihat dari Universitas Hairun. Baik Bapak Ibu, jadi workshop kali ini yaitu dengan tema terkait dengan akreditasi jurnal. Ini penting terkait dengan bagaimana proses pengelolaan jurnal agar bisa diajukan untuk akreditasi. Nah, akreditasi ini juga penting karena memberikan kontribusi terkait dengan akreditasi institusi perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya berharap dari kegiatan ini bisa membantu memberikan arahan terkait dengan nanti proses akreditasi, pengusulan akreditasi jurnal. Mungkin itu harapan saya. Agar untuk mempersingkat waktu, mungkin saya kembalikan ke Pak Zul. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ketua atas arahan-arahannya. Kita melangkah ke kegiatan berikutnya. Mungkin langsung aja ke narasumber ya Pak Lalu ya. Kita langsung aja Pak penyampaian materinya. Mungkin yang lebih banyak adalah pada sesi tanya jawab ya Pak Lalu ya. Secara teknis mungkin teman-teman butuh pendampingan, pembimbingan terkait dengan mekanisme akreditasi Pak. Mohon izin, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Lalu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ini saya share screen ya, sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita judulnya kemarin sih tips and trick untuk akreditasi, cuman rasanya agak kurang enak kalau kita pakai trik-trik untuk akreditasi. Jadi saya sampaikan aja tentang persiapan akreditasi, Bapak Ibu kira-kira nanti akan seperti apa. Tadi saya coba ngecek untuk di Maluku Utara itu ada berapa aja sih jurnal yang sudah terakreditasi, ternyata baru sekitar 17 yang sudah terakreditasi di Sinta. Sementara tadi saya cek juga dari ketua kordanya itu dari Universitas Hairun, ternyata jurnal yang udah ada di Garuda itu 33. Lumayan banyak ternyata. Entah mendominasi untuk di Maluku Utara atau seperti apa, saya juga kurang tahu detail untuk datanya itu. Tapi itu potensi yang sangat besar untuk kita segera ajukan akreditasi semua. Karena syarat-syaratnya nanti akan kita bahas sedikit. Baik, kita mulai aja untuk mana ini tadi. Oke. Ini profil singkat saya, mungkin tidak perlu kita detail bahas. Untuk saat ini saya masih jadi editor di jurnal Matrik namanya untuk di kampus saya sendiri. Dan di beberapa kampus saya yang lama juga saya masih handling, cuman memang tidak sebagai editor penuh kalau di sana. Untuk akreditasi Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar, mekanismenya itu sederhana ini. Kita lihat dulu di sini, dari pengelola jurnal itu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk bikin akun di Arjuna Bapak Ibu. Kalau misalnya belum kenal tentang Arjuna, nanti kita akan kenalan sedikit, mungkin kita coba-coba untuk Arjuna itu seperti apa. Dan kalau bisa, Arjuna ini dikelola oleh setiap pengelola jurnal. Jangan satu orang untuk handle satu universitas. Itu agak riskan kalau kita pakainya satu orang untuk satu universitas. Sebisa mungkin satu jurnal satu aja yang handle. Supaya ketika ada masalah nanti itu lebih enak untuk kita cari solusinya. Kemudian jurnal ini nanti ketika Bapak Ibu daftar di Arjuna, ada yang namanya prasyarat untuk pengajuan. Artinya jika Bapak Ibu mengajukan, nanti akan diminta untuk isi data-datanya. Data-data ini yang akan menjadi syarat untuk desk evaluation istilahnya. Desk evaluation itu nanti yang menentukan apakah jurnal Bapak Ibu bisa dinilai atau tidak dinilai. Kayak gitu.
Kalau misalnya tidak dinilai, artinya syarat-syarat yang Bapak Ibu dari jurnalnya itu tidak terpenuhi, maka pasti tidak akan terakreditasi karena tidak lolos desk evaluation-nya. Nanti kita akan bahas beberapa hal terkait dengan syarat pengajuannya supaya semuanya setidaknya bisa dinilai. Kalau dinilai artinya itu bisa dibilang sudah pasti akan masuk ke Sinta kalau masuk penilaian. Itu kepastian untuk masuk Sintanya itu sudah 90% kalau dia masuk penilaian. Entah Sintanya Sinta berapa, tergantung dari kondisi jurnal Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah persyaratan itu lengkap, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi yang namanya evaluasi diri. Evaluasi diri ini adalah kita menilai jurnal kita sendiri ini berdasarkan borang akreditasinya. Kita akan menilai diri kita sendiri seperti apa. Kalau Bapak Ibu menilai diri sendiri itu nilainya nanti kurang dari 70, maka akan dinilai oleh 2 orang evaluator namanya. Bukan lagi asesor, tapi evaluator. Kalau evaluasi diri Bapak Ibu kurang dari 70. 70 itu standar untuk Sinta 2. Kalau Bapak Ibu misalnya menargetkan diri untuk ke Sinta 3 aja nih, nggak usah ke Sinta 2 dulu, kayaknya jurnal saya belum sanggup deh. Berarti Bapak Ibu harus mengatur evaluasi dirinya di angka kurang dari 70 aja. Gitu. Kurang dari 70, maka pemeriksanya hanya 2 orang evaluator. Sementara kalau Bapak Ibu nanti menilai evaluasi dirinya lebih dari 70, maka nanti akan diperiksa oleh 4 orang, yaitu 2 orang asesor manajemen dan 2 orang asesor substansi. Nah, dari situ baru nanti asesor-asesor itu akan melakukan sidang pleno istilahnya untuk menentukan apakah jurnal Bapak Ibu ini mendapatkan peringkat berapa tergantung dari nilai asesornya tadi. Yang membedakan hanya itu, kalau lebih dari 70 maka nanti akan dinilai oleh 4 orang, kalau dia kurang dari 70 akan dinilai oleh 2 orang aja. Tentu kalau evaluator itu dari segi substansi tidak akan sedetil dari asesor substansi. Karena evaluator itu diambil dari asesor manajemen sebenarnya. Dia adalah asesor manajemen, tapi diminta untuk menilai substansi juga, sehingga penilaian substansinya tidak akan terlalu detail. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk penilaian. Bobot penilaian untuk tahun 2020 kemarin sudah ada perubahan. Perubahannya adalah seperti ini. Ini mulai dipakai di tahun ini. Mulai dipakai untuk tahun ini, penilaiannya menjadi seperti ini sekarang. Manajemennya 48 poin, substansinya 52 poin. Oke, ini nanti yang akan menjadi patokan Bapak Ibu ketika mengelola jurnal. Kalau misalnya saya mau nilainya 4, nanti seperti apa, nilai saya maunya nilainya 2 seperti apa, dan sebagainya. Kemudian untuk peringkat akreditasi, itu dibagi seperti ini, mulai dari peringkat 6, yaitu nilainya 30 poin dari nilai yang tadi pembobotan itu. Kalau nilai Bapak Ibu 30-40, maka itu akan Sinta 6. Tapi kalau kurang dari itu, maka dianggap tidak terakreditasi. Gitu. Untuk penilaian mungkin Bapak Ibu bisa ngecek. Cuman nanti yang menjadi pembeda adalah kalau misalnya mau Sinta 2, itu manajemennya minimal 26. Maaf, sorry, substansinya minimal 26. Sepertinya saya salah ketik di situ. Substansinya minimal 26. Kalau substansinya rendah, tidak bisa. Nah, ini syarat-syarat untuk menyadukan akreditasi, Bapak Ibu. Ada 8 sebenarnya syaratnya, plus 1 yang tidak tertulis di buku panduan, tapi itu menjadi syarat PAK. Jadi itu dimasukkan, jadi ada 9 syarat nanti. Yang pertama adalah EISSN, yang kedua adalah DOI, yang ketiga etika publikasi, yang keempat bersifat ilmiah. Pertama terkait dengan ISSN ini, dia harus ada ISSN yang online ya, ini bukan ISSN cetak. Jadi kalau Bapak Ibu yang jurnalnya sudah lama, tapi belum punya ISSN online, wajib hukumnya untuk punya ISSN online. Jangan hanya yang cetak. DOI juga sekarang menjadi syarat wajib. Kalau di peraturan sebelumnya, dia bukan jadi syarat wajib. Kalau sekarang sudah menjadi syarat wajib DOI. Etika publikasi, ini harus ada, nanti bisa kita cari caranya seperti apa untuk bikin etika publikasi.
Kemudian bersifat ilmiah, artinya dia direview oleh reviewer atau mitra bestari. Kemudian terbit 2 tahun. Ini usia juga menjadi penting. Jangan nanti Bapak Ibu yang saking semangatnya baru 1 tahun usia jurnalnya langsung diakreditasikan. Otomatis itu tidak akan diterima, nggak akan lolos untuk desk evaluation-nya karena belum cukup umur. Kemudian ada frekuensi terbitan. Itu harus 2 kali setahun minimal. Jangan sampai 1 kali setahun. Kalau ada yang bikin baru nih karena terpaksa sama pimpinan diminta untuk bikin jurnal, ya udahlah saya bikinnya sekali setahun aja lah biar gampang. Ternyata kalau 1 kali setahun nggak boleh daftar akreditasi karena minimal dia harus 2 kali dalam setahun. Bagaimana dengan yang 3 kali, ya silahkan aja. Yang penting jangan kurang dari 2 kali. Kemudian jumlah artikel itu minimalnya 5 artikel setiap nomor. 5 artikel setiap nomor. Jangan sampai ada yang kurang dari itu. Makanya banyak teman-teman itu yang bikin jurnal baru, biasanya kita minta lebih dari itu untuk 1 kali terbitannya. Kenapa kita minta lebih dari itu? Karena nanti ketika proses penilaian, kalau ada 1 atau 2 yang bermasalah, itu masih bisa dipakai, 5 ini masih aman gitu. Kalau misalnya kita terbitkan 7, oke, ada yang bermasalah 1 atau 2 ketika penilaian, yang 5 ini masih aman, jadi masih bisa dipakai. Kemudian yang syarat ke-8 adalah terindeks nasional. Terindeks nasional ini artinya dia terindeks di Garuda. Terindeks di Garuda karena sekarang Arjuna itu sudah terintegrasi dengan Garuda. Kalau Bapak Ibu belum terindeks di Garuda, belum bisa daftar akreditasi, belum boleh daftar ke Arjuna karena tidak akan ada list nama jurnalnya nanti di sana. Jadi jangan tanya kalau misalnya, kenapa kok jurnal saya nggak muncul nih di Arjuna, nggak bisa dicari. Oh, bisa jadi itu karena memang belum terindeks atau Bapak Ibu salah menginputkan ketika daftar di Arjuna, pakainya bukan ISSN online tapi ISSN print yang dimasukkan, online-nya tidak ada. Itu kadang menjadi masalah. Dan yang terakhir yang menjadi syarat yang tidak tertulis di buku panduan tapi itu akan menjadi penilaian juga, bahwa Dewan Penyunting harus berasal dari 2 institusi yang berbeda. Ini khusus untuk Dewan Penyuntingnya, jangan sampai Dewan Penyuntingnya hanya lokal. Ini memang bukan syarat wajib akreditasi, tapi itu menjadi syarat ketika untuk PAK nanti, ya, sehingga itu harus dipenuhi juga. Gitu. Untuk yang naik peringkat, Bapak Ibu tadi ada beberapa yang sudah tersinta. Untuk naik peringkat sekarang ada syaratnya. Kalau dulu sebelumnya kita kapanpun kita mau mengajukan reakreditasi setiap 1 kali terbit boleh. Setiap 1 kali terbit boleh. Nah, sekarang itu dibatasi karena terlalu banyak yang mendaftarkan baru sekali terbit langsung mendaftarkan kembali. Sehingga sekarang dibatasi, yaitu dalam masa periode Bapak Ibu untuk akreditasi itu masa periodenya 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun itu cuman boleh 1 kali pengajuan, nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau misalnya sudah reakreditasi sekarang, harus menunggu sampai ke tempat akan berakhirnya reakreditasi itu, baru bisa mengajukan kembali. Gitu modelnya. Kemudian untuk terbitannya, minimal 4 nomor. 4 nomor dari yang diajukan. Artinya misalnya Bapak Ibu mengajukan 4 nomor, yaitu misalnya volume 1 nomor 1 sampai dengan volume 2 nomor 2, nanti baru boleh mengajukan kembali itu ketika dia volume 5 nomor 1. Itu baru boleh mengajukan kembali. Ya walaupun sekarang ini memang tidak begitu berasa karena banyak teman-teman itu yang mengajukan akreditasinya sekarang, keluarnya itu tahun depan gitu. Itu agak tidak terlalu masalah jadinya bagi kita karena kita selama proses itu tetap menerbitkan terus. Jadi itu tidak terlalu bermasalah. Sementara untuk akreditasi ulang, ini adalah untuk jurnal-jurnal yang nilainya kurang dari 30 atau jurnal-jurnal yang tidak lolos desk evaluation. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah ikut daftar kemudian tidak lolos desk evaluation, boleh langsung mengajukan ketika 1 kali terbit. Modelnya kayak gitu. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya yang ditolak. Jadi jangan takut untuk mengajukan. Tidak ada embargo, misalnya kalau ketika dulu zaman masih akreditasi cetak, kita dilarang untuk melakukan akreditasi selama 2 tahun kalau kita ditolak. Kalau sekarang tidak.
Intinya walaupun ditolak nggak ada masalah. Lebih baik diajukan saja. Kayak tadi misalnya saya lihat jurnal yang dari Universitas mana tadi tuh? Khairun, itu ada 33 jurnal tuh di Garuda. Sementara jurnalnya yang ada di Sinta itu baru berapa tadi? 7 ya kalau saya nggak salah lihat. Kurang lebihnya sekitar segitu. Artinya ada banyak sekali yang masih bisa diakreditasi. Saya lupa 7 atau 17 gitu. Oke, untuk persiapannya bagaimana kita memenuhi syarat-syarat yang 8 tadi. 8 tadi yang pertama ISSN. Apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita ngebahas ISSN-nya? Yang pertama dia harus elektronik atau harus e-ISSN. Tidak boleh tidak pakai ISSN. Kalau ISSN cetak nggak boleh mengajukan lewat Arjuna. Itu yang perlu diperhatikan. Dan Bapak Ibu nanti akan kita minta untuk memberikan tautan dari jurnal Bapak Ibu ke halaman ISSN supaya asesor itu bisa ngecek ini ISSN-nya benar atau tidak, sesuai atau tidak, baik itu nomor maupun namanya. Kemudian untuk DOI ini dari cross-ref Bapak Ibu, misalnya kalau ada yang belum punya DOI, silahkan hubung RJI, bisa dibantu nanti untuk pengurusan DOI-nya, untuk masalah biaya, cara, dan sebagainya, itu bisa didiskusikan oleh admin DOI-nya nanti. Kemudian publication ethic ini wajib Bapak Ibu. Publication ethic ini wajib, hukumnya harus ada. Jadi Bapak Ibu bisa menaruh itu di dalam halaman jurnal dan pastikan yang pertama, pastikan itu mudah untuk dicari. Jadi menunya untuk publication ethic, intinya sih menu dari ke-8 syarat ini itu harus terpampang jelas. Jangan sampai asesor nyarinya susah. Kalau asesor nyarinya susah, itu kadang udahlah saya anggapnya nggak ada aja gitu. Daripada saya repot-repot nyari, lebih baik saya anggap tidak ada aja. Nah, publication ethic ini kriterianya adalah dia harus mengadopsi publication ethic yang umum dipakai di dunia. Ada banyak yang bisa dipakai, tapi Bapak Ibu ketika bikin publication ethic, wajib hukumnya untuk menaruh sumbernya, sumber acuannya. Bapak Ibu mengadopsi dari mana untuk publication ethicnya. Paling gampang caranya bikin publication ethic adalah cari jurnal yang udah terakreditasi Sinta, copy, paste, ganti nama jurnal Bapak Ibu. Udah beres. Tidak ada masalah untuk itu. Karena semuanya juga nyontek kok untuk publication ethic. Yang terpenting adalah Bapak Ibu punya itu di halaman Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia menyatakan dari mana ngambilnya, atau berdasarkan apa publication ethic yang Bapak Ibu tuliskan di situ. Dan jangan lupa ganti nama jurnalnya. Kan kadang-kadang karena copy paste lupa tuh ganti nama jurnalnya. Itu tolong dibaca lagi, jangan asal dilepas gitu aja. Kemudian untuk terindeks di Garuda, ini syaratnya tadi untuk daftar ke Arjuna Bapak Ibu harus terindeks lewat Garuda dulu. Kalau ada yang belum terindeks di Garuda silahkan disuggest. Syaratnya kalau saya tidak salah ingat 1 tahun terbit untuk Garuda saat ini. Harus 1 tahun terbit dulu, baru bisa mendaftar ke Garuda. Kalau yang sebelumnya, ketika kita 1 kali terbit pun sudah boleh untuk daftar di Garuda ini. Silahkan disuggest aja ke sana, dan pastikan tadi isiannya jangan sampai salah masukin ISSN dan EISSN. Kadang ada jurnal yang tertukar memasukkan ISSN dan EISSN-nya itu, sehingga di Arjunanya tidak bisa terdetek nama jurnalnya. Itu perlu diperhatikan ketika suggest ke Garuda. Kemudian Dewan Penyunting tadi, yang minimal 5 orang, itu harus ditayangkan juga di dalam jurnalnya 5 orang dan dari 2 institusi yang berbeda. Poin-poin itu harus terpampang jelas dalam jurnal Bapak Ibu sekalian. Entah mau pakai menu di sebelah kanan yang umum dipakai oleh yang lain, ada yang pasang di atas, ya silahkan saja. Poinnya adalah pastikan itu terbaca. Kalau 8 hal itu tidak terbaca, maka otomatis tidak akan terakreditasi. Gitu Bapak Ibu. Mungkin langsung ada yang didiskusikan dari hal-hal itu, nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja Pak. Biar diskusinya enak kalau memang dibutuhkan. Saya Pak. Iya ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Rusdi Hapsi.
Ya. pengelola jurnal Jimat di Stikip Kera Ternate. Sini saya mau bertanya tentang 8 syarat tadi dalam mengajukan akreditasi. Ya, Pak. Yang 8 syarat tadi, 9 syarat tadi dalam mengajukan akreditasi Ya, ya. jurnal. Ya. Ini yang saya mengalami kendala pertama itu masalah DOI. Ya. DOI yang saya pakai selama ini adalah dari Zenodo. Oke. Apakah itu diakui juga dalam akreditasi? Nah, terus Untuk yang kedua itu masalah nama jurnal. Dulu waktu pertama mengajukan nama jurnal, saya beri nama itu Jimat, terus jurnal pendidikan, jurnal ilmiah matematika. SK-nya keluar itu, SK-nya keluar dia tertulis jurnal ilmiah matematika dalam kurung Jimat. Nah, saya waktu itu tidak perhatikan itu SK-nya. Karena berdasarkan apa yang saya usul itu. Nah, terus nama yang saya pakai itu kebalik begitu. Yang Jimatnya dulu baru jurnal ilmiah matematika. Apakah itu juga bermasalah itu? Proses penilaian. Oke. Ya, untuk sementara itu 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, baik. Terkait DOI, Bapak. DOI itu memang yang diwajibkan adalah yang punya sendiri. Kalau Zenodo itu kan prefiksnya dari Zenodonya, bukan punya dari publisher kita. Sehingga kita harus pakai yang punya kita sendiri. Salah satunya yang mudah diakses ya Crossref itu. Kalau Zenodo nanti bukan kita sebagai publishernya, tapi Zenodonya sebagai publisher. Itu yang akan jadi masalah, sehingga tidak akan diterima untuk masalah DOI itu. Gitu Bapak. Sementara untuk nama ini memang agak dilema, karena nama itu lahirnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kini kita ngebahas akreditasinya adalah online, Bapak Ibu pakai yang akreditasinya online, ya udah daftarkan berdasarkan nama yang ada di ISSN online-nya. Jangan pakai yang nama ISSN cetaknya. Pakai aja yang ada di online-nya itu. Jadi di website-nya, di PDF-nya pakai yang ISSN online-nya aja. Jangan pakai yang ISSN cetaknya. Kalau dari asesor itu tidak mungkin akan meminta Bapak Ibu untuk ganti aja ini nama jurnalnya, karena ganti nama jurnal itu bukan hal yang mudah. Kita nggak bisa ganti gitu aja nama jurnal, karena prosedurnya panjang untuk itu dan agak merepotkan. Jadi ya udah Pak, kalau nama diikhlaskan aja, namanya memang seperti itu ya sudah, karena toh penilaian untuk nama itu tidak banyak. Yang terpenting adalah ISSN-nya itu untuk yang online-nya disediakan di website-nya, sesuaikan nama-namanya itu berdasarkan ISSN online-nya itu aja. Gitu, Pak. Berarti Pak, ini kan di PDF-nya itu sudah terlanjur saya gunakan itu Jimat baru. Di PDF-nya yang sudah dipublikasi selama 2 tahun, menggunakan nama yang tertukar itu, apakah di-upload PDF-nya ulang lagi? Diperbaiki PDF-nya? Ya, kalau memang sudah seperti itu dibiarkan saja Pak. Nanti misalnya ke depannya di volume nomor berikutnya itu Bapak perbaiki lagi. Tapi kalau yang sudah terbit ya sudah ikhlaskan aja, nggak ada masalah. Nanti itu akan menjadi saran biasanya dari asesor, tapi tidak akan berpengaruh besar terhadap penilaian. Kalau penilaian itu angkanya nggak terlalu besar untuk masalah itu. Tidak berdapat dikembalikan itu penilaiannya. Iya? Tidak dikembalikan proses penilaiannya. Tidak. Dibatalkan. Soalnya soalnya kemarin itu yang teman ada yang pengelola JUPEK, Jurnal Pendidikan Ekonomi, itu ada 2 alasan ini. Mereka ada 3 alasan sih sebenarnya. 1 alasan belum cukup umur, yang kedua alasannya salah satunya doi dan namanya, dan terus dikasih kembalikan. Dikembalikan ini apakah gara-gara belum cukup umurnya, atau gara-gara keduanya juga tuh Zenodo sama DOI sama namanya. Ya, kalau nama itu sekali lagi tadi Pak, kalau nama pastikan dia sama dengan ISSN-nya yang online di halamannya. Itu yang poin pentingnya di situ. Kalau misalnya yang cetaknya berbeda, di PDF-nya berbeda, itu nanti desk evaluation tidak akan sampai sejauh itu. Jadi desk evaluation tidak akan detail sampai ke dalam PDF-nya Bapak. Cukup sampai dia baca 8 syarat itu aja. 8 syarat itu dia cuma lihat namanya sesuai sama di ISSN, namanya
cocok, DOI-nya sudah ada, bisa diklik, ya udah gitu beres. Dia nggak akan sampai ke detail-detailnya penilaian proses evaluation. Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana kita lanjut dulu? Pak, bertanya Baik, Pak, sedikit, ada Pak. pertanyaan, Pak. Silakan, nggak apa-apa. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya. Ini yang tadi yang syarat 4 terbitan. Kalau misalnya 1 tahun 2 kali, berarti perlu 2 tahun gitu ya? Iya, Misalkan betul, ada Pak. volume 1 nomor berapa gitu. Berarti, Iya, betul. oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Pak, saya mau tambahkan lagi pertanyaannya, Pak. Iya, silakan. Berlanjut dari ini. Ya, seumpama Pak dalam setahun itu kita kan biasanya 2 kali penerbitan di bulan Ya. Maret sama Oktober. Misalnya artikel yang masuk karena ini belum akreditasi tetapi sudah di-online-kan dan banyak artikel yang masuk, apakah kita bisa untuk seri khusus masuk ke Desember begitu bisa, Pak? Setahunnya jadinya 3 kali gitu. Kalau memang banyak kondisinya, enggak apa-apa diterbitkan yang edisi Maretnya itu sudah diterbitkan di tahun ini, nggak ada masalah, Ibu. Jadi misalnya kita Maret dan apa tadi? Maret dan Oktober, Pak. Maret dan Oktober ya. Soalnya Ya. Oktober ini sudah penuh. Dan ada masih artikel yang masuk, mau diterbitkan yang edisi Maret pun nggak masalah. Boleh seperti itu. Jadi Maret dia tetap untuk tahun edisi. depannya ataukah? Iya. Dia edisinya Maret, tapi sudah dimunculkan di websitenya. Itu sudah umum dilakukan untuk saat ini. Jadi misalnya ada artikel lebih, ini enaknya kita masukin ke Maret, tapi penulisnya mintanya sudah ada LOA nih, sudah pengen terbit, ya sudah nggak apa-apa diterbitkan, tapi di bulan Maret. Sementara kalau Maret Bapak di tahun yang sama berjalan ya? di tahun yang berbeda, berjalannya. iya di Oh, tahun yang berbeda Maretnya, tapi sudah diterbitkan di tahun sekarang kayak gitu. Kalau misalnya Maksudnya belum sampai waktunya, misalnya, iya. tapi sudah terbit duluan, Iya. Pak, padahal waktunya belum sampai ke situ Iya, ya. betul. Itu boleh dilakukan. Kalau misalnya tambahin tadi dari Bu Astuti, kalau misalnya kita nambah nomornya, Pak, Iya. nambah nomornya itu bisa nggak, Pak? Kalau Nambah terlalu nomor banyak. boleh, cuman masalahnya adalah di konsistensi Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang 3, tahun depan berapa, mau 3 lagi, kalau memang mau 3 lagi ya silakan, tidak ada masalah kalau misalnya mau menambah terus. Tapi kalau hanya special edisi muncul, itu masih belum bisa diterima untuk masalah special edition itu. Berarti amannya kalau misalnya mau nambah edisinya itu setelah akreditasi saja, Pak ya? Tidak, juga tidak masalah. Yang penting ada informasi itu. Biasanya di setiap jurnal itu ada namanya jurnal history yang kita buat. Itu kaitannya misalnya kayak tadi ada perubahan di format yang awalnya misalnya tulisan di PDF-nya adalah seperti ini, kemudian kita ubah di volume berapa nomor 1. Karena perubahan itu umumnya di volume sekian nomor 1-nya. Jangan mulai di nomor 2 atau nomor 3, nomor 4. Supaya dalam satu volume itu semuanya seragam, konsisten dalam satu volume. Seperti itu. Kalau misalnya mau melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Dan ketika melakukan perubahan jumlah nomor atau nomor terbitan, itu wajib lapor ke LIPI juga. Harus lapor juga ke LIPI bahwa ini ada perubahan seperti ini. Sehingga nanti data di ISSN kita juga akan berubah terbitnya setiap berapa periode. Kayak gitu. Karena itu pengaruh juga masalah tepat waktu atau tidak penerbitan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kita lanjut untuk kelengkapan website-nya, Bapak Ibu ya. Jadi website Bapak Ibu yang tadi 8 itu adalah syarat, tapi kelengkapan website ini penting karena ini adalah yang akan dinilai oleh asesornya. Kalau yang tadi adalah apa yang dinilai oleh Sekretariat Arjuna untuk desk evaluation, sekarang adalah untuk asesornya. Asesor itu akan menilai apa aja. Yang akan dinilai oleh asesor adalah, ini kenapa hilang ya? Oke. Ini adalah poin-poin yang harus ada di dalam website Bapak Ibu sekalian. Sama ISSN yang tadi, nama penerbit, Dewan Penyunting, Mitra Bestari, fokus and scope, panduan penulis, etika publikasi, indeksasi, profil sitasi, sama statistik pengunjung.
Ini adalah hal-hal yang wajib ada di halaman websitenya. Artinya halaman website itu adalah ada menunya tuh di depan, jangan sampai disembunyikan. Karena banyak yang bikin kayak tadi misalnya dia bikin Dewan Penyunting, oke, karena ketika kita daftar di Arjuna nanti kita akan diminta link-linknya. Linknya itu bisa aja kita sampaikan ke sana, Desk Evaluation ngecek linknya ada, berhasil, oke. Asesor kemudian tidak akan menerima apa yang Bapak Ibu submit itu, tapi dia akan mengecek langsung ke jurnalnya. Jadi apa yang Bapak Ibu isikan di dalam Arjuna itu tidak akan dilihat sama sekali oleh asesor, kecuali username dan passwordnya. Hanya itu yang akan dilihat oleh asesor, selebihnya tidak akan dilihat sama sekali. Dia akan langsung ke halaman website Bapak Ibu. Oke, jadi pastikan itu terlihat ISSN, nama penerbit, mitra bestari. Ini saya nanti dulu aja, kita bahas satu-satu ya. ISSN ini harus bisa diklik Bapak Ibu. Ketika ada tulisan angka ISSN, usahakan dimanapun. Ya, kadang ada yang nulis hanya di sebelah kanan aja, misalnya ada yang nulis di deskripsi, ada yang nulis di bagian footer di bawah. Nah, itu usahakan semua yang ada angka ISSN bisa diklik dan menuju ke halaman LIPI. Kalau tidak, kadang namanya juga asesor kan nggak selalu ngelihat secara penuh utuh 100%. Bisa jadi dia hanya lihat deskripsi. Pas di deskripsi kok nggak bisa diklik, masalah. Karena dia nggak nemu ternyata ada di footer tuh, disembunyiin di footer. Dia nggak tahu itu, dia cuma ngelihat pas di deskripsi ada ISSN kok nggak bisa diklik. Udah dianggapnya nggak nyambung gitu. Kemudian nama penerbit. Nama penerbit ini wajib hukumnya untuk ditulis secara eksplisit, Bapak Ibu. Jadi tuliskan di jurnalnya itu bahwa jurnal XXX diterbitkan oleh siapa. Misalnya udah bekerja sama ya tulis aja ini diterbitkan oleh A bekerja sama dengan B. Itu harus tertulis secara eksplisit dan sesuai dengan ISSN-nya. Jangan sampai nanti di jurnalnya nulisnya diterbitkan oleh prodi, sementara di ISSN diterbitkan oleh universitas. Nah, itu akan berbeda poinnya. Oke, yang dinilai adalah nanti akan jadi catatan bahwa ini tidak sesuai dengan ISSN, kayak gitu. Nah, asesor tuh nggak tahu mana yang betul antara ISSN-nya atau website. Maka asesor akan lebih cenderung milih yang ada di websitenya karena dianggap website itu lebih update daripada halaman ISSN. Untuk itu, dia akan jadi catatan. Begitu juga dengan Dewan Penyunting. Dewan Penyunting harus ada menunya, jangan disembunyikan. Kemudian Mitra Bestari. Ini nanti untuk detail Mitra Bestari dan Dewan Penyunting kita akan bahas selanjutnya. Untuk fokus and scope-nya juga. Ini harus ada fokus and scope itu tema dari jurnalnya ini tentang apa saja yang diterima di jurnalnya ini. Kenapa itu perlu? Karena itu nanti kaitannya adalah ketika ada poin yang menanyakan apakah artikelnya ini sesuai apa tidak dengan fokus and scope jurnal. Maka asesor perlu ngecek fokus and scope-nya itu apa. Gitu, dan harus diisi tentunya. Kemudian harus ada panduan penulis. Karena ini panduan penulis atau author guideline. Perlu dibedakan nanti antara panduan penulis dengan template. Itu dua hal yang berbeda. Panduan penulis ini wajib, tapi template tidak wajib. Itu panduan penulis dan template. Nanti kita coba cek lagi. Kemudian etika publikasi, ini kaitannya sama tadi syarat lengkapnya itu harus ada etika publikasi, maka menunya juga harus dibawa keluar. Kemudian yang keberapa tuh? Indeksasi. Indeksasi ini juga perlu. Kenapa? Karena ada pertanyaan juga nanti untuk asesornya. Ini udah diindeks apa? Nasional kah, internasional kah, atau internasional bereputasi? Jangan disembunyikan. Jadi harus munculkan indeksasinya. Kemudian berikutnya adalah profil sitasi. Nah, profil sitasi ini juga harus ada. Kalau dulu kita pakainya Google Scholar, sekarang sudah tidak lagi pakai Google Scholar untuk profil sitasi. Sehingga Google Scholar sudah hilang dari syarat tadi, syarat untuk 8 syarat itu sebelumnya ada Google Scholar juga di sana, sekarang digantikan oleh Garuda. Nah, profil sitasi ini yang dipakai apa? Profil sitasi yang dipakai adalah
Dimension, ResearchGate, sama Microsoft Academic Search. 3 ini yang dipakai untuk profil citasi. Dimension, ResearchGate, dan Microsoft Academic Search. Padahal Microsoft Academic Search ini udah mati sebenarnya. Sudah nggak dikembangkan lagi soal Microsoft, udah nggak kepake. Jadi Bapak Ibu lebih baik fokus ke Dimension aja. Kalau saran saya fokusnya ke Dimension aja, harus ada itu. Jangan sampai nggak ada namanya Dimension ini. Dimension itu dapatnya dari mana? Ya nanti mungkin kita bisa coba sedikit. Oke, kemudian yang terakhir adalah statistik pengunjung. Ini harus ada. Dan dipastikan statistik pengunjungnya itu benar, jangan sampai salah. Karena asesor bisa ngecek itu statistik pengunjung ini sebenarnya dipasang di mana, itu bisa kelihatan. Jadi pastikan statistik pengunjungnya itu ada. Kenapa hal-hal ini saya bilang harus ada di website? Karena semua poin ini ada arahnya ke penilaian akreditasi. Kalau penilaiannya itu misalnya data-data ini nggak muncul di menu-menunya, maka asesor akan menilai yang paling rendah. Kayak gitu. Walaupun misalnya punya yang tinggi nih, citasinya misalnya sudah tinggi, ada 100 citasi, tapi nggak ditampilkan di situ di halaman websitenya, asesor nggak mau nyari, ya udah tulis aja langsung cuman 1 gitu citasinya. Kita bisa seperti itu kalau misalnya tidak ditampilkan hal-hal ini di dalam website Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke penilaian poin-poinnya supaya lebih jelas. Untuk penamaan jurnal Bapak Ibu modelnya adalah seperti ini. Penamaan jurnal. Jadi jurnal Bapak Ibu itu seperti apa sih nilainya? Nilainya adalah kalau dia super spesialis nilainya 2, kalau umum 1, kalau dia bunga rampai atau misalnya ada nama kampusnya itu 0,5. Penamaan jurnal nggak usah dipikirin, ikhlasin aja apa adanya. Jangan pernah berpikir untuk mengganti nama jurnal karena ngejar poin ini. Karena jurnal kan sudah ada selama 2 tahun Bapak Ibu kelola, ngapain lagi diganti namanya. Ikhlaskan aja poin ini. Yang jelas harus namanya sesuai dengan yang ada di ISSN-nya. Jangan sampai berbeda, baik dari bannernya, misalnya kalau punya banner, metadatanya, deskripsi jurnalnya, judul sirahan ini yang di PDF-nya maksudnya. Kemudian di cover jurnalnya juga, pastikan semuanya itu sama. Jangan sampai berbeda. Oke, kemudian lembaga penerbit, ini yang tadi saya sampaikan, harus ada informasi itu di websitenya, dan itu disebutkan secara eksplisit bahwa diterbitkan oleh siapa. Jangan pakai kata-kata dikelola oleh siapa, tapi pastikan dia pakainya diterbitkan siapa, sehingga asesor tahu ini penerbitnya siapa. Dan kalau ada MOU-nya, pastikan itu ada linknya. Kalau misalnya Bapak Ibu nulisnya di sana diterbitkan oleh perguruan tinggi A, kemudian bekerja sama dengan asosiasi profesi B, pastikan ada MOU-nya. Bisa diklik MOU-nya. Jadi asesor bisa lihat, bisa validasi kalau benar itu ada MOU itu. Atau misalnya kalau tidak ada MOU, bisa juga dilakukan link berita ke website dari organisasi itu. Biasanya organisasi kan akan melakukan press release terhadap kerjasama yang dilakukan. Nah, itu bisa juga dipakai hal seperti itu. Oke, yang kemudian Mitra Bestari. Mitra Bestari itu adalah reviewer, Bapak Ibu. Reviewer ini harus dipisah halamannya dengan halaman editor. Kayak yang tadi kita sebutkan, yang harus ada di website itu harus ada halaman Mitra Bestari, harus ada halaman editor. Harus terpisah. Jangan taruh di halaman yang sama. Karena itu akan rancu untuk penugasannya. Makanya harus dipisah. Dan Mitra Bestari itu yang Bapak Ibu cantumkan di website itu harus sudah pernah ditugaskan di OJS-nya. Kalau misalnya tidak pernah ditugaskan, berarti nanti poinnya otomatis akan 0, tidak melibatkan. Walaupun Bapak Ibu menampilkan di halaman website ada puluhan ratusan reviewer, internasional maupun nasional, maka kalau nggak ada penugasan itu di OJS-nya, maka nilainya tetap 0. Gitu. Dan untuk masalah CV dari reviewer, CV itu artinya rekam jejak publikasinya, yaitu halaman dia Google Scholar-nya, atau Scopus-nya, atau ResearchGate-nya,
itu harus bisa diklik. Jangan cuma misalnya ada beberapa website yang hanya menyantumkan Scopus ID-nya sekian. Iya, namanya asesor nggak akan ngetik ulang itu, cari dulu, itu akan repot. Maka harus bisa diklik. Kalau nggak bisa diklik, maka nilainya akan langsung ke 1. Misalnya Bapak Ibu sudah menugaskan dia, misalnya ditugaskan punya banyak yang berkualifikasi internasional misalnya. Tapi udah ditugaskan juga, tapi dia nggak pernah ada profil yang bisa diklik, maka dia poinnya akan langsung ke poin 1. Gitu. Asesor akan menilai seperti itu. Bukan kedua lagi, tapi langsung ke 1, kalau nggak bisa diklik. Kemudian mutu penyuntingan. Mutu penyuntingan ini poinnya ada baik sekali, baik sama tidak baik. Seperti apa sih yang dikatakan baik? Yang dikatakan baik itu adalah dia ada penilaiannya secara substansif. Akan lebih baik kalau catatan-catatan itu ada di naskahnya. Jadi model jurnal ini kan ada 2, ada yang pakai review form, ada yang pakai komentar di naskah. Nah, kalau baik sekali itu umumnya sudah masuk ke naskahnya. Jadi jelas di naskahnya itu yang mana sih yang diperbaiki, apa yang diperbaiki, seperti itu. Dan itu sebaiknya ada di-upload juga di OJS-nya. Tapi kalau misalnya hanya review form saja, poin 2 bisa dapat. Bisa dapat poin 2 ketika misalnya hanya ada review form tanpa ada naskahnya, masih bisa dapat poin 2. Kalau mau dapat poin 3, harus naskahnya juga yang dikomentari dengan komentar substansif tentunya, bukan hanya masalah layout, masalah typo, dan sebagainya. Untuk Dewan Penyuntingnya, kualitasnya seperti ini. Kualifikasinya, ada 5-8 setidaknya. Minimal 5 itu udah boleh, jangan sampai kurang dari 5 kalau bikin halaman editor nanti. Kemudian editornya itu harus sesuai bidang jurnalnya, jangan pakai editor yang dari bidang yang lain. Kemudian minimalnya dari 2 institusi yang berbeda. Dan yang ketiga harus ada CV publikasinya, sama kayak di reviewer tadi. Dia poinnya sama, harus ditugaskan, harus ada profil yang bisa diklik, jangan sampai nggak bisa diklik. Kemudian petunjuk penulisan. Petunjuk penulisan ini Bapak Ibu, tadi kaitannya, ini juga harus ada tadi muncul di websitenya, petunjuk bagi penulis. Apa aja sih yang harus ada di situ? Yang harus ada di situ adalah bagaimana cara penulis itu menulis artikel di tempat kita. Misalnya judulnya itu seperti apa sih, judul yang baik menurut Bapak Ibu di jurnalnya. Kemudian abstraknya harus berapa katanya, harus apa yang ada dalam abstrak itu disampaikan. Kemudian pembabannya juga harus sesuai. Nah, ini poinnya kadang-kadang petunjuk penulis atau author guide lainnya beda sama template-nya. Karena author guideline-nya nyontek dari jurnal A, sementara template-nya nyontek dari jurnal B. Jadi nggak nyambung pembabannya. Ada yang pakai metode, ada yang pakai metodologi, ada yang pakai metode penelitian, misalnya untuk pembabannya. Itu harus diperhatikan. Karena asesor akan melihat dari petunjuk penulisan, bukan dari template. Oke, template itu tidak wajib, tapi sebaiknya ada. Nggak wajib dia, tapi harus sebaiknya ada. Itu akan lebih mempermudah. Kemudian mutu penyuntingan atau gaya format. Nah, ini harus tadi punya gayanya sama setiap nomor dalam satu volume. Jangan sampai tadi merubah di dalam satu volume. Mau merubahnya di nomor 2 nih, jangan sampai ada seperti itu. Kalau mau merubah, rubahlah di nomor 1. Dan sampaikan itu di jurnal history. Jangan sampai ngubah itu di nomor 2, nomor 3, itu akan repot. Karena dianggap tidak konsisten kalau misalnya dalam satu volume, di setiap nomornya kok beda-beda. Kemudian untuk manajemen jurnal ini artinya apakah artikel Bapak Ibu itu disubmit, direview, dan diedit secara online. Ini asesor melihatnya dari mana? Biasanya ada 2 hal yang dilihat. Yang pertama adalah dari tanggalnya.
Jangan sampai submitnya hari ini, reviewnya besok, terbitnya 2 hari lagi. Itu akan terlihat oleh asesor sebagai daringnya itu tidak penuh, tapi kombinasi. Dianggap kombinasi kalau tanggalnya itu tidak wajar. Tanggalnya terlalu cepat gitu. Biasanya kita kasih jeda waktu untuk proses-proses itu. Rata-rata yang dipakai memang sekitar 3 minggu untuk prosesnya itu. Tapi kalau misalnya cuma sehari, 2 hari udah beres, atau malah semuanya hanya dalam 1 hari, itu kan kelihatan tanggalnya oleh asesor akan dianggap sebagai kombinasi, tidak bisa dapat poin 2. Cakupan keilmuan, nah ini tadi kaitannya sama fokus and scope yang harus ada di website Bapak Ibu. Karena nilainya itu 4, nilainya itu tinggi. Kalau Bapak Ibu tidak mencantumkan fokus and scope-nya, maka asesor tidak bisa menilai itu sesuai 100% dengan fokus and scope-nya kalau Bapak Ibu tidak mencantumkan. Sehingga dia bisa jadi nilainya akan lebih rendah kalau tidak dicantumkan fokus and scope di halaman website jurnal Bapak Ibu. Aspirasi wawasan, ini adalah dari mana penulis kita. Kalau sekarang ini agak berat penilaiannya untuk edisi kali ini. Kalau yang dulu kan kita masih bisa ada yang lokal, nasional, dan internasional penilaiannya. Kalau sekarang nilainya hanya 1 negara, 2 negara, 3 negara, itu jadi agak berat. Jadi ini PR juga untuk pengelola jurnal untuk mendapatkan penulis asing. Kepioneran ilmiah. Nah, ini kepioneran ilmiah adalah ranahnya asesor substansi. Apa yang dicari di sana adalah state of the art, kontribusi atau novelty-nya, sama ketuntasan penggarapannya. Artinya artikel ini ngebahas hal yang memang sudah selesai, bukan konsep awal. Kemudian makna sumbangan ilmu. Ini agak rancu memang, ada yang pakai bisa ngambil dari sitasi. Sitasi dia ngelihat, oh ternyata ini banyak yang disitasi, berarti saya anggapnya dia sangat nyata. Cuman yang sitasi itu yang mana? Itu yang akan dilihat oleh asesor. Siapa yang mensitasi? Kalau yang sitasi artikel kita itu misalnya jurnal kampus kita juga atau kampus tetangga, itu akan tidak dianggap baik. Dia akan masuk ke poin nyata itu kalau misalnya sitasinya itu baik dari jurnal-jurnal yang baik juga. Kalau dia sangat nyata itu biasanya kalau artikelnya itu disitasi oleh jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Makanya kita biasanya di jurnal itu kita kasih menu tuh namanya Scopus, cited Scopus gitu, atau Scopus citedness istilahnya. Supaya asesor bisa lihat ternyata jurnal kita disitasi juga oleh jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Bisa dapat poin 1. Tapi poinnya kecil, ini nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, ini dampak ilmiah yang tadi saya bilang, masalah profil sitasi. Profil sitasi itu wajib ada. Kalau dia nggak ada, poinnya pasti paling bawah, yaitu 1. Poinnya itu pasti 1 kalau misalnya Bapak Ibu tidak mencantumkan profil sitasi. Yang dipakai itu adalah Dimension, ResearchGate, dan Microsoft Academic. Tapi fokus ke Dimension aja Bapak Ibu. Kemudian nisbah acuan, ini terkait dengan rujukannya, sumbernya kalau bisa 80% dari jurnal ilmiah aja biar gampang. Itu hal yang paling gampang dicari oleh asesor. Walaupun di sini dia menyebutkan ada jurnal, ada proceeding, laporan penelitian, itu bisa dianggap sebagai primer. Tapi asesor itu waktunya nggak banyak Bapak Ibu. Jadi mereka biasanya yang mereka lakukan adalah search aja dalam satu artikel, jadi tinggal kontrol F aja untuk nyari kata jurnal misalnya. Oh ada nih jurnal di referensinya. Modelnya kayak gitu. Jadi referensi Bapak Ibu usahakan jangan ada nama jurnal yang disingkat. Kadang Mendeley itu ada pakai abbreviation dia. Di Mendeley itu misalnya jurnal Computer Science. Dia nggak nulis lengkap, tapi j.com.science. Nah, itu kadang tidak terbaca oleh asesor sebagai sebuah jurnal kalau misalnya asesornya itu tidak detail. Karena dia cuma kontrol F, tulis kata jurnal. Oh, nggak ada nih tulisan jurnal. Ya udah dianggapnya nggak ada. Itu perlu diperhatikan di referensi.
Ini tadi sudah. Oke. Derajat kemutahiran dia pakainya 10 tahun terakhir. Kalau bisa 5 tahun akan lebih baik. Kemudian selanjutnya masalah penyimpulan. Penyimpulan ini ranahnya substansi. Poin-poinnya adalah seperti ini, harus ada deskripsi findingnya, kenapa ini di temuannya seperti ini, dikaitkan sama teorinya, apakah cocok atau tidak, kemudian bagaimana penelitian berikutnya. Keefektifan judul ini dia rata-rata 7-10 kata. Kalau misalnya lebih dari itu, kadang tidak dianggap sebagai judul yang lugas. Jadi biasanya Bapak Ibu batasi aja sekitar 7-10. Ada juga yang nilainya sampai 14, nggak apa-apa. Untuk kata di judulnya. Kalau lebih dari itu umumnya dianggap terlalu berbelit-belit untuk sebuah judul. Kemudian nama dan afiliasi penulis ini penting Bapak Ibu untuk masalah nama. Yang pertama jangan pakai gelar dan jabatan. Ada beberapa jurnal yang nulis gelarnya doktor dan sebagainya untuk penulisnya. Ada juga yang menulis jabatannya misalnya dosen di mana, kemudian dia mahasiswa apa. Nah itu tidak boleh, tidak diizinkan untuk menulis seperti itu. Kemudian last name itu nama belakang. Jangan sampai nama belakang itu disingkat. Kalau mau nyingkat nama, misalnya namanya terlalu panjang, singkat saja di depan atau di tengah. Jangan sampai yang disingkat yang belakang, karena itu akan lari ke metadata Bapak Ibu. Jadi last name atau nama terakhir nggak boleh disingkat. Kemudian nama lembaga juga tidak boleh disingkat. Jangan sampai Universitas Gadjah Mada nanti disingkat jadi UGM gitu. Jangan disingkat seperti itu walaupun itu umum. Bagi kita umum karena harapannya jurnal ini nanti akan dibaca atau artikel ini akan dibaca secara luas di internasional. Nggak semua orang di dunia tahu istilah UGM itu apa, tapi akan lebih baik ditulis Universitas Gadjah Mada. Kemudian harus ada email juga untuk penulis, tapi tidak semua wajib ada. Misalnya Bapak Ibu kalau nulis email semua penulis nanti akan terlalu panjang, saya maunya satu aja untuk email corresponding, ya silahkan, nggak ada masalah. Yang terpenting adalah harus ada email. Kalaupun hanya corresponding ya silahkan aja. Dan alamat institusinya perlu ditulis. Jangan sampai nanti misalnya Universitas Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah yang mana? Nanti perlu dikasih tahu di situ alamatnya bahwa Muhammadiyah ini ada di Maluku misalnya. Kemudian untuk abstrak Bapak Ibu, dia modelnya adalah apakah mau bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Kalau artikel kita berbahasa Inggris, sebaiknya ada yang bahasa Indonesianya juga. Maaf sebaliknya, kalau bahasa Indonesia harus ada yang bahasa Inggrisnya. Tidak harus hanya sebaiknya aja. Kalau misalnya artikel Bapak Ibu berbahasa Indonesia, sebaiknya dikasih abstrak berbahasa Inggris. Cuman ada beberapa jurnal itu yang aneh kita nemunya itu judulnya di websitenya itu judulnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Ketika kita buka PDF-nya kok bahasa Indonesia, atau sebaliknya kok PDF-nya berbahasa Inggris. Kadang ada jurnal yang melakukan praktek seperti itu. Kalau judul Bapak Ibu misalnya mau ada judulnya dua bahasa tadi, lebih baik dua bahasa daripada bahasa yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu judulnya pakai bahasa Indonesia nih umumnya, tapi pengen artikel ini supaya di-search sama orang luar negeri. Boleh menyediakan judul berbahasa Inggrisnya di PDF aja. Tapi dua judul, jangan sampai judul aslinya hilang. Jangan sampai judul bahasa Indonesianya hilang, yang muncul hanya judul bahasa Inggrisnya. Atau malah judul yang di websitenya diinggriskan, di dalamnya PDF semua Indonesia. Itu nggak boleh seperti itu. Kemudian kata kunci atau keyword ini umumnya 3-6 aja. Jangan lebih dari 6 dan jangan pakai singkatan, diusahakan tidak pakai singkatan. Sistematika penulisan. Nah, ini juga tadi kaitannya sama author guideline-nya. Jadi PDF Bapak Ibu yang Bapak Ibu terbitkan itu harus sesuai dengan author guideline-nya. Jangan sampai berbeda. Misalnya aja di author guideline-nya
ada landasan teori, tapi ternyata di artikel yang diterbitkan tidak ada landasan teori. Itu akan jadi masalah. Atau misalnya penggunaan kata saja. Misalnya di awal, di author guideline-nya Bapak Ibu tulis kesimpulan. Pas di PDF-nya nulisnya simpulan. Itu jadi masalah juga, dianggap tidak bersistem baik. Oke, kemudian instrumen pendukung Bapak Ibu. Ini yang paling sering kita jumpai kesalahan dari jurnal-jurnal yang ngambil artikel dari mahasiswa atau skripsi mahasiswa. Untuk rujukan gambar, tabel, rumus, jangan sampai tulisnya tabel 1 di atas, tabel bawah di bawah, itu nggak boleh. Cukup sampai ke gambar 1 titik, nggak pakai ke bawah, atas, kiri, kanan, dan sebagainya. Itu nggak boleh. Dan bahkan banyak juga yang pakai gambar 1.2, nah itu nggak boleh juga. Kalau di artikel, dibedakan antara yang ada di skripsi dengan yang ada di artikelnya. Itu sering sekali terjadi. Jadi kalau misalnya terjadi gambar 1.2, ya udah otomatis nilainya adalah kurang informatif. Ada kata di bawah, tapi tidak ada gambar satunya misalnya. Pada gambar di bawah, bukan pada gambar 1 di bawah, hanya gambar di bawah saja, maka nilainya tidak termanfaatkan. Nilainya 0. Kalau misalnya nggak ada nomornya. Tapi kalau ada nomornya, tapi mengacu ke posisinya di bawah di atas, maka dia poinnya bisa setengah. Kayak gitu. Kemudian sistem pengacuan ini disarankan pakai reference manager. Begitu juga tadi di author guideline Bapak Ibu sangat disarankan untuk menulis di sana nanti bagi penulis disarankan untuk menggunakan reference manager. Itu ada poinnya, nanti kita coba lihat. Penyuntingan daftar pustaka. Nah, ini penting Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya daftar pustaka itu jangan sampai, kalau ada jurnal, jangan sampai jurnal itu disingkat. Jangan sampai nulis jurnal itu cuma J aja atau jur aja. Itu kadang nggak ketemu sama asesornya. Asesornya nggak lihat kalau itu adalah dari jurnal, bukan dari sumber-sumber lainnya. Walaupun sudah pakai Mendeley. Kemudian penggunaan istilah dan kebahasaan, ini pakai, ya Bapak Ibu sebagai editor tentu sudah tahu mana kata-kata baku. Dan yang paling penting yang kadang ketemu gampang itu adalah masalah paragraf. Jangan sampai paragraf itu cuma isinya 1 kalimat doang. Kalimat panjang cuma ada 1. Itu yang sering ketemu. Kalau masalah kata baku ini jarang ketemu oleh asesor. Kadang dia keselip aja karena asesor itu tidak menilai seluruh artikel Bapak Ibu, tapi dia random cek aja. Bapak Ibu punya 5 artikel, bisa jadi hanya 3 atau 2 yang dicek, tidak semuanya kelimanya. Ukuran bidang tulisan ini poinnya hanya begitu aja. Kalau misalnya pakai A4 1, selain A4 ya 0,5. Karena ada beberapa jurnal yang masih, jurnal lama tuh biasanya masih pakai format buku tuh B5, itu masih ada yang pakai seperti itu poinnya setengah, tapi ya sudah nggak apa-apa, dihilaskan aja kalau itu. Tata letak ini masalah tadi layoutnya gimana, paragrafnya, gambarnya bagaimana. Jangan sampai misalnya yang satu border kiri kanannya ada, satunya nggak ada misalnya. Itu akan menjadi penting. Harus konsisten, intinya di situ sih. Mau pakai seperti apa modelnya nggak ada masalah, yang terpenting adalah konsisten. Tipografi ini kaitannya sama fontnya. Jangan sampai di setiap artikel itu pakai font yang berbeda, atau bahkan ada yang dalam satu artikel beda paragraf aja fontnya beda, ada yang kayak gitu. Karena artikel dari mahasiswanya kopas sana sini, sehingga muncul seperti itu. Resolusi dokumen ini kaitannya sama gambar biasanya. Gambar, kalau sampai ada gambar yang nggak kebaca tulisannya, kalau ada gambar yang mengandung tulisan kemudian nggak kebaca, itu otomatis dia dianggapnya berkualitas rendah. Jumlah halaman, ini jumlah halaman sekarang ngitungnya per nomor. Kalau di panduan sebelumnya, kita ngitungnya per volume. Satu volume 100 itu nilainya 2. Kalau dulu, kalau di bawah 100, 50 sampai 100 kalau tidak salah itu poinnya 1, kurang dari itu nilainya 0. Kalau sekarang dia pakai per nomor. Nah, sehingga
dengan adanya ini, banyak pengelola jurnal yang berpikir untuk menambah jumlah artikel yang diterbitkan. Karena harus pengen memenuhi poin ini, supaya dapat 100 halaman. Nah, kalaupun misalnya mau nambah jumlah artikel, usahakan rata-rata ya hanya 10% saja, jangan lebih dari itu. Bagaimana dengan kita yang 5? Ya udah 1 aja nambahnya. Nambahnya itu kapan? Nambahnya itu adalah ketika di nomor 1, jangan pernah merubah di nomor 2. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan itu, pastikan itu ketika volume baru. Oke, kemudian desain website, ini kaitannya sama tadi, informasi-informasi yang Bapak Ibu sediakan tadi, udah saya berikan apa syarat isi website yang harus ada, dan itu harus terpenuhi. Kalau misalnya itu tidak ada 1 atau 2, otomatis nilainya pasti akan 0. Kemudian jadwal penerbitan. Jadwal penerbitan ini kita sekarang pakainya adalah persentase Bapak Ibu. Kalau dulu kan hanya tepat atau tidak waktunya. Kalau sekarang dia pakai persentase. 80% sesuai dengan periode boleh dianggap nilainya 1. Jadi kalau misalnya ada satu saja misalnya Bapak Ibu terlambat terbit, ya nggak apa-apa, masih bisa diizinkan. Kemudian untuk penomoran terbitan ini harus pakai angka Arabik 1, 2, 3-nya, nggak boleh pakai angka Romawi. Kolom 1 nomor 1 misalnya, itu jangan pakai Romawi, harus pakai Arabik. Saya rasa itu sudah dilaksanakan semua. Dan untuk setiap ganti volume harus nomor baru. Jangan nomor halaman baru. Jangan sampai halaman baru itu muncul setiap nomor juga, tapi dalam satu volume itu berlanjut di nomor-nomornya, tapi ketika dia ganti volume itu harus mulai dari halaman pertama lagi. Ini tadi masalah penamaran juga. Kemudian indeks pencarian Bapak Ibu. Indeks pencarian ini adalah di website Bapak Ibu sekalian. Coba aja di website Bapak Ibu, di OJS-nya Bapak Ibu, ada menu search biasanya. Jangan sampai itu sembunyi juga. Menu search harus ada di situ. Diketikkan aja, contohnya misalnya 1 nama penulis yang pernah nulis di situ, ketik. Kalau berhasil, oke. Ganti sekarang ketikkan pakai judulnya. Kalau misalnya salah satu judul dan salah satu nama penulis aja sudah berhasil, berarti poinnya sudah 2. Ada beberapa jurnal yang masih tidak bisa berfungsi untuk search-nya. Kalau ini bermasalah, silakan hubungin bagian IT Bapak Ibu sekalian. Kunjungan unik Bapak Ibu. Nah ini tadi kaitannya kenapa kunjungan unik itu harus ada di halaman website Bapak Ibu, karena poinnya 3. 3 itu adalah angka yang besar Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ini itu disia-siakan. Ini menurut saya adalah poin bonus. Poin bonus kenapa? Karena kita nggak perlu usaha yang besar. Cukup Bapak Ibu sharing sudah dapat nilai 3 kalau misalnya Bapak Ibu rajin melakukan sharing linknya. Saling klik sama teman-teman di grup ya silahkan bisa dilakukan. Karena itu poin 3 itu besar. Kemudian lembaga pengindeks Bapak Ibu. Nah, lembaga pengindeks ini sekarang dikategorikan 3, yaitu nasional, internasional, dan internasional bereputasi. Garuda Bapak Ibu otomatis akan, ini juga nilai bonus sebenarnya. Bagi saya ini adalah poin bonus. Karena 4 itu udah pasti Bapak Ibu dapat. 4 itu lumayan besar, dapat karena Bapak Ibu terindeks di Garuda. Itu otomatis nasional. Internasional yang mana? Dimension udah bisa dihitung internasional Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang misalnya pengindeksnya sudah dimension sudah masuk, itu sudah masuk dalam internasional, udah dapat poin 6. Nah kalau yang bereputasi itu udah masuk ke Scopus. Jadi dimension itu harus muncul. Makanya dari awal saya bilang kalau misalnya entah itu profil citasi, entah itu pengindeks harus ada dimension. Dimension ini gimana caranya? Itu adalah otomatis kalau Bapak Ibu mengaktifkan DOI-nya dari Crossref. Kalau Bapak Ibu pakai Crossref DOI-nya, otomatis akan terindeks oleh dimension. Jadi poin-poin yang tadi kayak citasi, kemudian lembaga pengindeks, itu semuanya sudah masuk ke dalam sana include. Kemudian identitas unik atau DOI.
DOI ini poinnya adalah harus aktif. Artinya kalau diklik dia akan lari ke halaman Bapak Ibu sekalian. Udah habis ini, nggak ada. Ini terakhir masalah DOI Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tadi tentang penilaian-penilaian di akreditasi. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Baik, terima kasih Bang Lalu. Mantap sekali, banyak sekali beberapa persiapan akreditasi yang justru ini sangat menarik untuk kita simak ya. Teman-teman, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Mau bertanya atau ingin berbagi? Kami persilahkan. Permisi Pak. Ya, siap Pak Ismail, silakan Pak. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Pak pemateri. Begini Pak, mungkin saya salah satu pengelola jurnal di Unhair, yaitu di Kiai Raha Medical Journal yang di bawah dari Fakultas Kedokteran. Gini Pak, kan kami sudah berdiri hampir tahun keempat untuk 2022 ini. Jadi sebenarnya kami ingin mengajukan untuk akreditasi, tapi ternyata pada saat lihat di ISSN-nya, ternyata terbitannya untuk online itu dia cuma 1 kali dalam 1 tahun, Pak. Sedangkan yang di ISSN yang cetaknya kami itu yang baru terbit terbit beberapa bulan yang kemarin, itu 2 kali penerbitan dalam 1 tahun, Pak. Jadi kami ragu untuk kalau untuk pengajuan akreditasi jangan sampai itu jadi permasalahan nantinya, Pak. Itu maksudnya apakah kami harus untuk pengajuan itunya, Pak, untuk apakah harus dirubah untuk informasi dari ISSN-nya itu, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, kaitannya itu memang harus diubah, Pak. Caranya Bapak bersurat aja ke LIPI, sampaikan kalau ada perubahan, ada kesalahan data, sampaikan aja seperti itu dari pimpinannya, entah itu dari LPPM-nya, atau dari rektornya, atau dari dekan pun masih bisa. Tergantung dari penerbitnya. Penerbit jurnal ini dari siapa? Kalau penerbitnya adalah LPPM, silahkan LPPM-nya yang bersurat. Kalau misalnya ini adalah dari universitas, rektornya atau LPPM pun masih bisa untuk bersurat. Berarti berdasarkan dari asal dari jurnal ini, Pak, yang maksudnya atas nama untuk pengajuannya, Pak? Iya, betul. Dan harus iya. pakai email resmi dari institusinya, Bapak, supaya ini tidak diragukan bahwa ini memang betul-betul dari institusi Bapak yang melakukan pengajuan perubahan data. Siap, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, selama di jurnalnya tetap ada kan volume nomor 1, nomor 2-nya masih ada kan? Iya, masih ada, Pak. Itunya pas sempat dicek. Untuk itu ternyata pas ISSN-nya ternyata 1 kali dalam 1 tahun penerbitan, sedangkan selama ini yang terbitan 2 tahun kemarin itu 2 nomor dalam 1 volume, Pak. Ternyata iya, sedangkan ISSN cetak itu sudah pas, Pak, 2 kali terbitan. Iya, itunya dia. Ya, silakan bersurat aja, Pak, atau mungkin kalau misalnya Bapak agak repot masalah alurnya seperti apa supaya lebih detail, di LIPI itu sekarang ada di penjadwalannya untuk Zoom meeting di setiap minggunya, Bapak. Jadi Bapak bisa daftar di sana di LIPI, pengajuan untuk Zoom meeting dengan LIPI, nanti akan diikutkan dengan grupnya, nanti Bapak Ibu bisa tanya di sana detailnya seperti apa, prosedurnya yang lengkap. Tapi itu memang memungkinkan untuk diubah. Oh, siap-siap, Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Yang repot, yang penting jangan ganti nama aja. Oh, siap-siap. Seperti itu insya Allah masih bisa. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Sedikit saya, Pak. Silakan Ibu Bilda. Pak, jurnal saya sudah terakreditasi, terus akan habis nih. Jadi sudah deg-degan ini. Akan habis di tahun 2023 di nomor 1.
di bulan April. Nah, sebaiknya kalau menurut Bapak itu kapan mengajukan reakreditasi? Kan kalau tidak salah 2 kali ya Pak dalam setahun untuk Arjuna itu untuk reakreditasi. Terima kasih. Oke, terkait pembukaan Arjuna ya. Terkait pembukaan Arjuna ini memang sedikit agak rancu sekarang Bapak Ibu. Beda kayak 2 tahun yang lalu, itu dia fix 4 periode. Baik itu pendaftaran maupun penilaiannya. Namun sekarang kenyataannya adalah Bapak Ibu bisa daftar kapanpun. Walaupun misalnya nggak bilang dibuka, daftar tidak pernah ditutup di Arjuna. Jadi selama portalnya Arjuna masih bisa daftar, daftar saja. Daftarkan saja. Misalnya sekarang sudah dirasa siap, artikel yang ini sudah bagus-bagus, ajukan saja, nggak ada masalah. Nah, urusan apakah dinilai atau tidak, itu dari pihak Kemdikbudnya biasanya yang paling pertama diprioritaskan adalah yang akan segera habis masa waktunya. Itu akan lebih diutamakan. Begitu kami juga kemarin daftarnya sudah ditutup masa periode pendaftaran di Arjuna, tapi kami daftarkan saja karena dia akan selesai di 1 nomor lagi. Itu pengelolanya baru lapor ke kami kalau ternyata akan selesai nih di nomor besok nih. Bagaimana? Ya udah kita ajukan saja. Kita ajukan dan ternyata dia lebih dulu keluar hasilnya di periode 1 ini hasilnya sudah keluar. Sementara teman-temannya yang lain yang mengajukan baru belum ada yang keluar sama sekali. Artinya prioritas utama adalah memang yang habis masa berlakunya dalam waktu terdekat. Begitu Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Wilda. Ada lagi teman-teman? Mungkin dari saya Pak, Bang Lalu. Ini terkait dengan ada beberapa jurnal yang mati suri Bang. Tadi saya lihat di slide ada tertulis mati suri, kemudian dihidupkan kembali. Jadi mungkin kurang lebih ada yang 5 atau ada yang bahkan 6 tahun yang tadinya itu masih print ISN, kemudian karena dihidupkan kembali dan sekarang sudah ke OJS dan diusulkan ISN, itu sudah lolos oleh LIPI. Nah, jadi kalau saya nanya ISN-nya di tahun 2022, tapi kalau untuk persyaratan untuk pengajuan akreditasi itu kan harus 2 tahun berturut-turut. Ya. Apabila kalau ada tulisannya di tahun 2021 dan 2022, berarti bisa nggak Bang kalau seandainya diusulkan untuk 2023? Oke, yang dilihat usia itu adalah usia dari ISSN online, Pak. Oh, berarti yang diterbitkan oleh LIPI ya, Pak? Cetak itu nggak pernah diperhatikan. Jadi poinnya adalah ISSN online-nya. Selama ISSN online-nya munculnya tahun 2022, maka dianggap umurnya mulai dari 2022 itu titik nolnya. Oh, siap. Siap, terima kasih banyak, Bang. Ya, kalau yang mati suri itu sih pentingnya jangan sampai kepikiran untuk bayar utang gitu aja. Jelaskan aja masa lalunya ya sudahlah, jelaskan mulai aja dari awal. Berarti 2024 begitu ya, Bang ya? Iya, diajukannya setelah 2 tahun. Oh, siap. 2024. Siap. Makasih banyak, Bang. Teman-teman yang lain mungkin bisa disampaikan ada hal-hal yang bisa yang masih bingung di bagian mana begitu. Jangan sampai nanti di grup rame lagi. Ayo. Ya dari saya Pak Jul. Silakan. Ya, ini kan ya dari saintifik ini kan sudah beberapa tahun ini memang kami sudah setiap volumenya setiap edisinya itu sudah sering dilakukan. Cuman ini kan kita belum terdaftar di Arjuna nih Pak, belum pengajuan untuk ke situ. Jadi seumpama nanti dalam waktu dekat kami ini bisa bertanya-tanya ke Pak Bang Lalu lah ya untuk kira-kira ini sudah kelengkapan kesiapannya sudah sejauh mana sebelum nanti kita daftarkan Pak. Oke, silakan aja. Intinya yang tadi poin-poin yang kita bahas itu yang syarat wajibnya itu diusahakan pasti ada yang di website itu. Nanti masalahnya adalah ini apakah misalnya Bapak Ibu tahu caranya untuk ngisi ini atau tidak. Nah, ini poin-poinnya kalau
misalnya poin ini sudah terpenuhi, otomatis tinggal daftar aja. Tapi kalau misalnya nggak tahu cara ngisinya gimana, misalnya indeksasi, saya ngisi indeksasi itu bagaimana sih, di mana saya harus masangnya, bagaimana cara pasangnya di mana, itu silakan aja kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Baik, terima kasih. Oh ya, satu lagi Bang. Satu lagi terkait dengan Mitra Bestari dan Dewan Penyunting ini, apakah harus berbeda institusinya Bang? Misalnya kita harus milih bahwa yang Mitra Bestari, misalnya ada dua orang dari institusi yang berbeda. Nah, kita tempatkan satunya di Mitra Bestari dan satunya di Dewan Penyunting, atau bisa dua-duanya ada dalam satu Dewan Penyunting? Ada di dua-duanya juga nggak masalah. Intinya misalnya dua orang nih dari institusi A. Ya. Dua orang dari institusi A, dia mau dua-duanya di Dewan Penyunting atau dua-duanya di Mitra Bestari, ya silahkan aja, nggak ada masalah. Oh gitu, siap. Yang terpenting adalah tercatat tadi, ya? Tercatat dia di apa, OJS-nya? isinya itu ada, ketika di OJS-nya itu pernah ditugaskan di sana. Oh, siap. Setidaknya 80%, 50% sih sebenarnya, 50% dari yang Bapak Ibu cantumkan itu pernah ditugaskan. Oh, siap. Misalnya Bapak Ibu punya 5 dewan penyunting dari 5 negara yang berbeda. Tadi sudah disampaikan harus ada 5 negara kalau misalnya poinnya mau maksimal. Nah, dari 5 orang yang dari 5 negara ini, setidaknya 3 orang pernah ditugaskan, itu sudah bisa dapat poin yang maksimal. Siap. Kalau 2 ini belum ditugaskan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ngeklaimnya punya Dewan Editor atau Mitra Bestari dari 5 negara, tapi satu pun tidak pernah ditugaskan. Ya. Atau misalnya ditugaskan ke artikel yang pakai bahasa Indonesia, bingung lagi tuh asesornya. Iya, betul. Ini orang kok bisa baca bahasa Indonesia? Iya, betul. Siap, Bang. Oke. Bu Wilda, silakan. Pak, ini sama dengan kasus saya, Pak. Editor namanya lengkap, di situ dari beberapa universitas, tapi kembali lagi ke saya yang ngatur di halam itu, Pak. Terus sebenarnya kerja editornya juga saya belum maksimal, Pak, karena masih bekerja sendiri. Nah, kalau misalnya nih, saya juga belum terlalu masalah tugas dan tanggung jawab editor belum terlalu paham secara detail. Saya biasanya langsung melemparkan artikel ke reviewer langsung. Begitu, Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak itu, Pak, penilaiannya nanti? Kalau dari segi penilaian sih nggak masalah itu, Bu. Kalau misalnya dari editor langsung ke reviewer nggak ada masalah. Cuman secara best practice-nya memang editor punya kewajiban untuk merapikan dulu sebelum ke reviewer, supaya reviewernya nggak dapat hal-hal yang pilih-pilih aja. Nah, misalnya ada typo, kemudian ada gambar yang kelewat, ada hal-hal yang minor lah, itu malah yang akan dikomentari oleh reviewer, karena reviewer juga nggak tahu melihat hal-hal seperti itu. Ini kok gambarnya begini, kok ada tulisannya karena sini typo, pasti reviewer akan komentar. Nah, komentar-komentar hal seperti itu kalau di penilaian akreditasi dianggapnya bukan penilaian substantif. Ya, Bapak Ibu lebih baik dibenerin dulu bagian-bagian hal-hal seperti itu, yang sepilih-sepilih seperti itu, kayak nggak cocok sama template, gambarnya kurang bagus, misalnya. Nah, itu perlu Bapak Ibu sebagai editor yang kontrol di awal, supaya tidak mengganggu penilaian dari reviewernya. Kalau reviewernya cuma komentar-komentar kayak gitu, dianggap tidak memberikan kontribusi yang baik. Gitu, Bu. Silakan, Bu Wilda. Pak, kalau di dalam OJS-nya itu terus reviewernya hanya satu yang ditugaskan, itu gimana, Pak? Ya, poinnya akan kembali ke yang tadi. Berapa persen dianggapnya ya nilainya akan menjadi yang satu aja. Kalau misalnya hanya satu yang diberikan tugas, poinnya pasti akan lari ke satu, karena dianggapnya yang lain tidak bertugas, hanya nempel nama doang. Oh iya, betul. Modelnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ditugaskan sama sekali, ya 0 nilainya. Iya. Setidaknya masih dapat poin 1 kalau ngasih tugas ke satu orang.
betul. Siap. Pak, kalau misalnya reviewer saya sudah kasih waktu misalnya 3 minggu begitu. Terus lama gitu mengembalikan, maksudnya kadang juga tidak lama mengembalikan tulisan. Terus jadinya saya aja deh yang ngoreksi karena si reviewer ini enggak, itu gimana Pak? Itu kelihatan enggak Pak di sistemnya itu? Kalau kita ngomong kelihatan, bisa kelihatan, tapi jarang ada asesor yang mau detail sampai segitunya. Yang terpenting dia lihat adalah, oh ternyata ini sudah diterima, oh ini ada komentarnya, oh ini sudah jelas komentarnya bagus-bagus, oh ini waktu dari dia submit sampai dia komentar itu lumayan ada jarak, itu akan terlihat seperti itu. Dia nggak akan detail, walaupun kita masih bisa ngelihat kalau ini ternyata pakainya login S nih, bukan langsung dari akunnya, itu bisa terlihat, tapi asesor tidak akan jauh sedetail itu untuk menilai. Yang terpenting adalah tadi jeda waktunya Bu yang diperhatikan. Jangan sampai sekarang submit, besok review, lusa terbit gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu yang pasti akan terlihat. Pak, satu lagi Pak, sebelum ini kalau misalnya ada penulis yang bandel Pak, jadi sudah kita review terus dia hilang jejak, itu gimana Pak supaya kita sudah, padahal kan reviewer saya kan saya bayar Pak, saya nggak enak sama reviewernya saya, jadi walaupun nggak dipublish saya tetap bayar reviewernya Pak, itu gimana Pak? Ya itu emang dilema kalau udah kayak gitu, agak repot ya kalau kita ngomongnya kayak gitu. Kalau di tempat saya memang reviewer tidak dibayar, jadi masih reviewernya masih mau pakai sertifikat sama SK aja udah mau. Tapi kalau yang dibayar ini memang kita agak dilemanya di situ, rugi bandar nanti kalau semua yang Iya betul. Kalau kebijakan dari teman-teman yang lain sih dia pakainya yang disubmit, yang diterima aja yang dibayar. Kalau nggak diterima nggak dibayar. Itu bagi teman-teman yang memang mau membayar reviewer tapi dana terbatas. Tapi kalau di tempat saya sih best practice-nya memang tidak dibayar, cukup sampai SK aja sama sertifikat sudah cukup bagi teman-teman reviewer. Kecuali ya memang kampusnya support dananya banyak ya, silahkan. Kalau misalnya iya Pak, kemarin kan ada dana di per 1 tahun itu 10 juta, jadi saya ada uang sedikit untuk bayar reviewernya. Nah, terus dikatakan kampusnya tahun depan udah nggak ada nih uangnya, jadi harus mau nggak mau, tapi ada sih Pak uang untuk ada uang yang dibayar oleh penulis. Apakah bukan uang pribadi Bu ya? Bagaimana? Ya. Itu gimana Pak menurut Bapak nih, curhat-curhatan sudah ini? Kalau masalah boleh nggak boleh ya boleh-boleh aja. Cuman ya lagi tadi itu jangan sampai rugi bandar aja. Yang banyak kerja kan pasti editornya bukan reviewernya kan. Reviewer jauh lebih rendah kerjanya daripada editor. Editor pasti yang lebih bersusah payah mulai dari nyari artikel, ngedit, sampai nyari reviewer pun itu kerjaan editor semua. Jadi kalau saya pribadi jauh lebih menghargai kerja editor daripada kerja reviewer. Untuk masalah pembayaran itu mungkin saran saya ya cari reviewer yang lain mungkin yang mau gratis. Masih banyak kok yang reviewer yang memang mau gratis, gabung di grup-grupnya RJI juga banyak kok teman-teman yang oke, saya siap jadi reviewer. Ya walaupun resikonya adalah kalau reviewer gratis kadang waktunya lama. Betul Pak. Kadang pura-pura sibuk kayak gitu ya, ada aja yang modelnya. Berarti kalau kayak gitu tuh misalnya saya akhirnya reviewer yang gratis aja misalnya karena sudah nggak dibiayai nih. Kalau misalnya reviewernya saya tidak bayar, terus saya ambil alih untuk nge-review, bisa nggak sih itu? Intinya sih kalau di akreditasi itu gitu. Yang akan dilihat adalah tadi rekam jejaknya Ibu. Kalau misalnya Ibu semua yang nge-review, kemudian menampilkan nama-nama orang itu di website, jangan sampai orangnya itu protes. Itu pertama. Jangan sampai masalah itu. Kadang-kadang malah nanti asesornya yang Bapak Ibu taruh di situ sebagai reviewer. Waktu dia ngecek, ternyata saya nggak pernah dikasih tuh. Kan ketahuan ya. Tapi cuman paling 1-2 kasus Pak yang reviewernya bandel juga. Lama gitu baru dikumpulin. Gitu aja Pak. Ya terima kasih Pak. Ibu sama. Ada lagi atau mungkin sudah cukup ya? Sudah banyak sekali yang disampaikan oleh beliau. Beliau ini memang hebat sekali. Saya salut beliau. Apresiasi Pak Lalu Ganda. Dan terima kasih. Sama-sama.
sudah berbagi kepada kami semua. Saya nggak nyangka ternyata tadi di Maluku tuh banyak sekali jurnalnya. Saya coba search di Google dan di Garuda tadi itu. Ya, Ternyata di banyak sekali. ya, di Dan Maluku belum Utara. masuk ke ya di Maluku Utara tadi. Ya. Belum masuk ke Sinta, tapi di Garuda ada banyak banget tuh. Itu lagi proses Pak, lagi persiapan. Makanya PR-nya menuju Pak ke sana. Jamil buat narikin itu semuanya ke Sinta. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi kami masih tetap membutuhkan Bang Lalu ini untuk untuk Pak, siap, dampingi insya Allah, juga. Insya Allah kita ini semua masih pemula Bang, jadi ya, masih Pak, butuh banyak support juga dari RJI, dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini masih bisa untuk ngikut kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dan ternyata bahwa pengelola jurnal itu punya lika-liku yang luar biasa terkait dengan mengelola jurnal, baik yang ada konflik interest juga, ada yang kaitannya dengan autor, ya dinamikanya luar biasa, sehingga teman-teman ini banyak sekali yang berperan ganda. Jadi bukan saja manusia setengah dewa, tapi mereka benar-benar malaikat yang membantu sesama manusia. Jadi ketika tulisannya sudah jadi, sudah bagus, pas publish, ternyata bukan punya saya gitu. Itu kata hati dari para pengelola jurnal kebanyakan. Kutipan dari Pak Dr. Sapudin yang kebetulan pengelola jurnal Tekno. Terima kasih Bapak Ibu semua, apresiasi kepada Pak Lalu, dan mohon izin Pak Ketua Korda, Pak Muhammad Jamil mungkin bisa memberikan sedikit kutipan-kutipan ayat begitu Pak Jamil, Pak Ketua. Iya, ayat apa? Dipersilakan Ketua. Baik, terima kasih Pak Lalu atas penyampaian materinya. Harapannya kalau bisa dibantu Pak. Kami sangat mengharapkan bantuan Bapak untuk pengelola-pengelola jurnal yang lain yang akan melakukan proses akreditasi. Mungkin itu Pak Zul. Pak Lalu, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Ketua. Ada grup WA juga Bang Lalu yang sudah saya berikan. Mungkin bisa bergabung dan menyapa teman-teman kita ke pengelola jurnal yang lain. Sekali lagi kami atas nama seluruh pengurus Korda RJI Maluku Utara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bang Lalu Ganda yang bersedia untuk berbagi kepada kita semua terkait dengan persiapan akreditasi jurnal. Teman-teman pengelola jurnal, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di ruang ini. Insya Allah kita akan ketemu pada tanggal 16 Juli pada sesi seri 2 terkait dengan artikel metadata, dan ini benar-benar teknis. Mungkin teman-teman lebih mempersiapkan diri lagi masuk dengan jurnal manager, akun jurnal manager untuk mengikuti seri yang kedua. Terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu. Terima kasih Pak. Pak Lalu. Nanti diundang-undang